keluar kayak gitu. FM Ngawi, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan. Selamat pagi Sobat Bana. Di hari spesial peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025, kita bakal hadirkan juga yang spesial talk show on the spot pahlawan masa kini, berkreativitas, berkontribusi dan juga menginspirasi bersama narasumber Demun Prasojo, seorang konten kreator ya. Kita sudah terhubung nih Sobat Bana dengan rekan Erlinda yang ada di lapangan. Halo, selamat pagi Erlinda. Halo, selamat pagi Lila. Iya, selamat pagi. Selamat pagi juga buat Mas Demun Prasojo yang pagi hari ini siap menyapa Sobat Bana gitu. Oke, kita persilakan Erlinda, silakan. Oke, baik. Terima kasih Lila yang ada di studio dan juga masyarakat Kabupaten Ngawi, pendengar setia Radio Bana FM Ngawi. Nah, ini Sobat Bana, ini pada hari ini adalah hari spesial banget nih karena bertepatan dengan Hari Pahlawan pada 10 November. Nah, Bahana kali ini akan mengusung tema tentang pahlawan ya, tetapi bukan dengan sejarah lama ya. Jadi pahlawan mungkin kita ambil dengan pahlawan masa kini. Ya, bahwa pahlawan masa kini itu harus berkontribusi dan juga menginspirasi setidaknya di lingkungan sekitar bahkan di khalayak umum. Nah, Sobat Bahana, ini juga kita sudah bersama dengan narasumber kita yang juga menginspirasi nih ya, salah satu dari warga masyarakat Kabupaten Ngawi yang mungkin sudah banyak dikenal dan seliweran nih ya di media sosial ya, yaitu Kak Demun Prasojo. Oke, selamat pagi Kak Demun. Gimana Kak kabar? Ya, alhamdulillah baik, sehat ya. Kak Demun ini kan konten kreator di Kabupaten Ngawi, mungkin juga sudah Madiun, Presidenan Madiun juga sudah mengenal seperti Kak. Nah, ini mungkin langsung aja nih Kak, kan pahlawan masa kini dihubungkan dengan pahlawan masa kini nih Kak, karena kan zaman sekarang ini kan mungkin anak-anak muda itu tidak menggunakan media sosial dengan baik, ada dan sebagainya. Nah, Kak Demun, ini sebagai konten kreator ini mungkin bisa dikatakan sejarahnya mungkin. Oke. Ngawi macam ini alam waktu hebat ya. Ini bisa di-spill dulu sih Kak, apa akunnya nih Kak? Oke, perkenalkan dulu ya, untuk akunnya bisa cek di akun sosmed mungkin dari Instagram, TikTok, YouTube, dan juga web kita juga punya Ngawi Macam. Dan juga ini mau juga ya, enggak apa ya. Jadi Ngawi Macam itu ternyata bukan hanya di konten kuliner, kita juga punya suatu musik. Ngawi Macam itu di dangdut, Ngawi Macam musik. Kayak gitu. Jadi ini bukan terlihat dari nama akunnya itu Ngawi Madang, ini bukan hanya bergerak di bidang kuliner ya berarti. Nanti awal mulanya mungkin ataukah hobi atau apa nih Kak, karena memilih nama Ngawi Madang? Ya awalnya kita di 2015-2016 pertama kali aku dapat sama Mas Ilham itu di dunia joget Mas. Dulu punya akun YouTube itu pun post itu khusus kayak teman hooligan joget. Di era itu kan setelah itu udah hilang kita mulai dapat lagi di dunia makan kuliner itu di sebelum makan kita malah di konten film, bikin konten film 2018 sampai 2023 kita baru bangun Ngawi Macam. 2023 tanggal 14 Juni. Oke, baik, tanggal 14 Juni. Jadi 2 tahun ya Kak? Ya, 2 tahun. Alhamdulillah bisa diterima masyarakat. Oke, baik. Dan juga maaf, dan hari ini hari sangat luar biasa di 10 November ya. Tepat di hari ulang tahun 73 loh Kak ini. Spesial buat spesial buat Bahana FM ya. Tepat banget ya. Spesialnya ini meluangkan waktunya. Iya. Mungkin nanti setelah ini yang menonton bisa mengucapkan Ngawi Madang, oke. Nah, gitu. Mungkin Sobat Bahana ini juga kapok nih, tadi kita ada di mana Kak? Oh ya, kita lagi berada di Gunani Cafe Kak. Betul, kita ada di Gunani Cafe, ini merupakan kafe yang termasuk kafe baru ya. Nah, ini juga sangat
ada di jantung kota, letaknya strategis. Mungkin kalau kalian Sobat Bahana yang bingung cari tempat kopian bisa ke sini nih. Nanti kalau kalian menuju arah ke Bandung Kendeng, nah pasti kalian akan melihat Miku Mandika. Oke. Nah lanjut di Kandemun. Iya. Kandemun kan sudah 2 tahun nih Iya. jadi konten kreator. Nah dulu itu kan pasti entah itu mencari followers atau ini sudah berapa sih Kak followers dari Ngawi Madang? Madang sekarang di Instagram itu kisaran 200. Oke, banyak ya Kak. Ya. Mungkin bisa dibandel dengan followersnya. Wah, salah ya. Oke. Kejar nih nanti ya. Iya. Kalau Bahana berapa sekarang? Bahana ini karena jadi akun akunnya baru sih, Iya. Oh, pernah kehen. Jadinya bikin akun baru sih, ini masih bersesuatu. Nah, untuk Kak Demuni mungkin bisa bicaranya babat alatnya itu gimana, memberanikan diri. Kan itu tahun 2020 itu COVID ya? Setelah COVID ya? Setelah COVID. Terus juga saya lihat Kak Demuni dulunya itu pernah jualan pentol itu enggak sih Kak? Iya, betul. Pernah jualan pentol, tapi terus akhirnya beralih ke media sosial. Iya. Sekarang pentolnya masih? Pentolnya masih, cuma sementara itu itu. Ya. Sebenarnya ini dengan Prabowo ini adalah sebagai jualan pentol ya Kak. Terus sekarang menuju ke dunia digital. Nah ini sebenarnya ini mungkin para remaja nih ya kan dulu aja bisa untuk menuju ke dunia digital, bahwa pemuda itu bisa menginspirasi banyak orang. Dan juga ini Kak Demun konten-kontennya itu juga membantu UMKM, selalu merepost misal ada seorang yang nge-tag ada dagangan, mereka nge-tag selalu repost itu membantu UMKM. Itu mungkin salah satu visi dan misi dari membangun akun yang besar itu ya. Ya, betul. Dan juga manfaat buat dia kayak tadi temanya kan Hari Pahlawan. Kita harus bisa menjadi manfaat buat sesama lah. Contoh mungkin berarti kan apa? Anak muda sekarang tuh pahlawan tuh nggak harus bawa senjata lawan penjajah. Kita harus bisa memanfaatkan media sosial. Contohnya mungkin ada warung Mbah yang mungkin saya udah lama nggak didengar. Banyak orang yang pengen kuliner jadul, mungkin dengan cara lihat di Ngawi Madang, tahu di sana ada tepo kecap, di sana ada makanan legend, mungkin kayak gitu manfaatnya. Kita harus bisa menggunakan alat media yang bagus juga di sini jadi media sosial Kak. Jadi itu mungkin gunakan media sosial dengan baik. Ya, betul. Sesuatu yang bermanfaat juga bagi diri sendiri menuju jalan yang lurus juga kepada masyarakat harus dampaknya ada. Ya, betul. Itu adalah salah satu contoh kebenaran. Jadi kalau misalkan kebenaran bingung juga mau cari referensi itu terkadang juga bukanya Ngawi Madang. Ya, gitu ya. Benar, saya Ngawi mau makan siang apa nih? Mungkin bisa juga buka akun yang Ngawi Madang. Banyak rekomendasi. Betul ya. Nah ini untuk Kak Demuni Kak. Kalau misalkan anak muda zaman sekarang itu terperangkap kayak misalkan dia itu tidak berada di dalam yang benar, misalkan dia menggunakan media sosial itu tidak berfaedah lah yang sekarang. Nah itu mungkin Kak Demuni agak tidak Kak, karena kan sudah membangun media sosial dan apa mungkin banyak lika-likunya dan itu juga kan cukup pelajaran. Ya, kalau tips untuk anak muda yang mungkin salah menggunakan alat media, ya kita harus bisa keluar dari zona nyaman itu. Kalau pengen menghasilkan uang dari media sosial, ya kita harus berani tampil. Dan yang jelas kunci dari kita bisa dibilang sukses belum ya, ada sukses di media sosial, kita harus punya mental yang right gede lah hitungannya kan enggak. Ya gitu nggak gengsi. Itu namanya gengsi. Harus memberanikan diri. Ya betul. Dengan pernah takut gagal. Betul. Dan menurut saya kadang kan ada yang orang aku nggak konten ini isinya berbelok konten berbelok tambah. Kadang pernah ya. Ada story di aja kadang aku berbelok karo Pak itu kan pasti ada ya.
nih. Ya kita harus berani lah keluar dari zona nyaman. Pokoknya mental harus juara. Sekarang dunia digital itu sangat berkembang. Ya, rekan Alinda, sepertinya kita terputus hubungan. Kita coba kembali coba menghubungi lagi reporter Erlinda yang sekarang sedang ngobrol gitu ya, talk show on the spot bersama rekan Erlinda. Kita akan mencoba menghubungi kembali untuk bisa mendapatkan gambarnya lagi nih Sobat Bana. Oke, kita masih mencoba hubungi rekan Erlinda. Ya mudah-mudahan kita akan segera tersambung ya, karena obrolan kita juga semakin lama semakin seru. Oke, selamat pagi Erlinda. Ini tadi sempat terputus, kita sudah mendapatkan hubungan lagi. Apakah sudah bisa menerima suara saya di sini? Halo? Ya, rekan Erlinda. Oke, silakan dilanjutkan kembali. Tadi ngobrolannya semakin seru, cuma tiba-tiba aja terputus. Nah, kita bisa gabung lagi di sini. Silakan rekan Erlinda dan Kak Dembun ya. Oke. Ada terjeda ya. Kita lanjutkan lagi obrolan seru kita pada bagian yang Kak Dembun. Kak Dembun ini kadang terlihat pede sekali, bukan kadang, pasti sih di depan kamera itu pede sekali. Nah itu kuncinya apa sih Kak? Kalau misalkan mungkin tidak di halayak umum kan banyak orang ketika Kakak lagi konten suatu tempat makan atau di mana, itu mungkin tipsnya biar enggak demam panggung gitu kan? Hitungannya itu ya jam terbang sih. Kalau lagi ke jam terbang, aku awal-awal pun juga gitu sih. Sempat ada nervousnya ada, cuma saking keseringan akhirnya ya, alhamdulillah lumayan baik. Dan juga mungkin trik buat teman-teman kalau di rumah ada kaca. Itu kita ngobrol di depan kaca. Jadi biar kita lebih pede. Kan di kaca itu kan kita ngomong, masa aku ini ya gitu. Mungkin di depan kamera kayak gini kan kita kan pastikan orang lihat kamera itu bikin nervous loh, gitu. Nah, tentunya nanti kalau sudah fokus di depan kaca, kalau sudah pede di depan kamera pun kita tidak pede. Itu sih gitu. Itu sebetulnya yang mungkin juga introvert nih. Ya. Orang introvert dan dia ingin memulai Kak Dembun mungkin nanti bisa bergabung dengan konten kreator di Kabupaten Ngawi juga, muncul generasi dari harus itu. Dan itu juga bisa menjadi tips dan trik kalau kalian ingin belajar masak. Jadi jadikanlah masa muda ya kan yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun juga halayak umum. Nah, Sobat Bahana, ini tadi kita sudah berbincang di bidang dengan Kak Dembun Prasojo dan juga gimana kiprahnya di media sosial. Nah, itu kita juga akan mengulik Kak Dembun ini misalkan di Kabupaten Ngawi. Ini kan lagi banyak konten kreator nih Kak. Nah itu gimana sih Kak membangun relasi baik dengan mereka, bagaimana caranya agar kita bisa bersama dengan baik orang, mendapat relasi yang baik. Ya kalau trik saya sih, yang pernah saya alami, ya kita lebih banyak serawung Kak. Serawung itu kunci utama kita bisa kenal banyak teman, banyak relasi itu sering serawung. Serawung tahu nih? Iya tahu. Sering ngobrol kumpul, terus kita cari juga teman yang positif sih. Contohnya mungkin benar-benar pengen dia sampai maju kayak gitu. Jadi harus juga teman itu juga pengaruh. Misalkan ngobrol-ngobrol dengan para konten kreator itu bahas ide-ide gimana nih? Iya betul. Juga relasi itu ya kan. Misalkan ada relasi yang menurut kalian itu bisa menjadikan diri kalian gitu. Nah Sobat Bahana ini di tanggal 10 November pemuda juga bertepatan dengan hari lahirnya Kak Dembun. Oke, ini hari pahlawan Mbak. Hari pahlawan dan juga hari itu ya. Dan juga ini sama lagi tadi untuk teman-teman mungkin yang ingin sharing juga
bareng Ngawi, mungkin dari Ngawi Madang, mungkin pengen ngopi ketemu Jogo, pasti sih berkeinginan ini monggo kerja kita pun terbuka. Ya, mungkin bisa, betul. Apakah mungkin bisa manfaat deh, monggo dipakai. Kepada yang sudah mengatakan ini juga di mana kalian berada, juga ada peluang, juga ada ini tadi juga dari administrasi kalian yang ingin belajar bagaimana cara memulai untuk menjadi konten kreator, mungkin bisa nanti mungkin next mungkin bisa balance nggak kan Radio Bahana itu punya kelas siaran kan? Punya kelas siaran itu beberapa pekan sekali. Nah mungkin nanti bisa collab nih Kak, di kelas siaran itu audiensnya anak-anak SMA. SMA nanti mungkin kita juga sedang menentukan tentang menjadi konten kreator. Oke, bisa lah. Jadi begitu sebenarnya. Nah untuk Ngawi Madang ini kan baru ya Kak? Iya. Tahun itu termasuk baru Kak? Iya, baru. Iya kan? Ada 2 tahun tapi itu sangat cepat sekali Kak perkembangannya. Katanya tuh followersnya semakin banyak, terus video kontennya itu selalu tidak terputus. Terkadang konten kreator itu ada yang males bikin konten. Betul. Itu bagaimana sih Kak? Kalau yang kami nanti itu trik biar akun kita cepat naik follower dan sebagainya, kita harus sering-sering upload konten. Dan mungkin kalau malas dalam bentuk ya baru kok konten terus, ya kita harus nyetop. Berarti hari ini kita bikin konten aja 5-3, nanti bisa diupload sampai ke 5 hari ke depan, 3 hari ke depan ya gitu. Nyeleng ya gitu sih. Konten ya. Okay. Nah ini kalau misalkan Ngawi Madang itu kan sama aja nggak sih Kak akunnya di TikTok juga kan namanya Ngawi Madang. Sama di web juga itu, YouTube juga itu. Kalau webnya itu berisi tentang semua yang jenis kuliner juga atau pemberitaan Kabupaten Ngawi? Mungkin lebih fokusnya ke kuliner ya, pemberitaan tentang kuliner. Nah ini awal mulanya itu kenapa tidak bisa memilih kuliner Kak? Misal apakah hobi, apakah memang pertama itu pengen membantu UMKM? Ya yang jelas di Ngawi kan belum ada konten kreator makanan dulu ya. Terus aku tahu dari teman-teman mungkin dari luar kota, dari Madiun dan sebagainya kan ada juga yang punya akun kuliner lah, ini menarik gitu. Nah, kan belum ada, apalagi di Ngawi kan juga banyak kuliner. Akhirnya udah kita terjun ke dunia kuliner. Melihat dari ya sekitar kita harus bisa lihat peluang lah. Kalau peluang ada apa ya kita ada gitu. Halo Erlinda. Ya, Erlinda dan Kak Temun nih, ada yang pengen tahu nih, kan banyak ya konten kreator yang mengangkat soal kuliner ini gitu. Meskipun tadi kata Pak Kak Temun kalau di Ngawi masih jarang gitu ya. Nah, apa sih strateginya Kak Temun gitu? Sesuatu yang bisa dibilang ini loh kelebihan kontennya Kak Temun dibandingkan yang lain biar viewernya itu tetap bisa konsen melihat konten-kontennya gitu. Gimana strateginya atau apa yang menjadi ciri khas untuk bisa selalu dihadirkan oleh Kak Temun? Kita pengen tahu nih, silakan. Oke, mungkin di kualitas kita bisa di video satu, terus karakter. Yang penting kita harus punya karakter sendiri ya. Mungkin di dubbingan, kayak mungkin kalau saya punya jargon mungkin kok iso, terus kalau nggak itu mungkin contoh ya Migunani Cafe terbaik. Nah gitu kan bikin orang itu kita demen, ini Ngawi Madang, jadi kan bikin orang itu kalau nonton lebih tertarik satu, terkesan. Nah gitu. Itu kayak gitu sih Kak. Oke, bisa dilanjut, silahkan. Ya. Oke, berarti dengan jargon itu tadi ya. Nah, jadi misalkan orang dengar itu belum lihat, soalnya dia baru dengar, dia mesti Ngawi Madang. Nah, gitu sih. Gimana cara orang itu bisa mengetahui kayak tadi kakak bilang itu video ini bener, itu Ngawi Madang, cuma belum tahu video visualnya udah dengar dari suaranya. Ya, apa ya. Jadi juga membuat karakter ya. Membuat
orang itu paham dan melihat dulu. Ya, betul. Itu salah satu trik tuh. Kalau misalkan trik di TikTok misalkan sekarang banyak jual afiliat juga Ya. Kak. Nah misalkan itu mungkin ketika ingin kontennya naik itu gimana sih Kak? Kalau di TikTok tuh sekarang tuh yang lagi di dari TikTok yang saya lihat itu malah di TikTokku. Itu kan kuliner, lebih banyak kuliner dan sebagainya. Ya kita lebih sering-sering apa juga. Jam-jamnya itu biasanya digunakan nggak? Nah, kalau aku sih lebih ke setelah Isya sama mungkin siang. Kalau lebih enak sih orang kan mungkin setelah Isya kan ngomong sampai sekolah terus mungkin jam 12 siang kan istirahat yang istirahat sekolah gitu. Untuk pemilihan lagunya Kak, atau mungkin pakai lagu yang keren biar bisa naik atau pokoknya lagu yang disesuaikan dengan videonya. Nah kalau di Nyanyi Masang itu lebih fokus di lagu yang lagi tren. Biar Naik. karena yang lagi keren itu mungkin juga cara pilihannya biar naik. Betul. Bebannya juga banyak ya nanti karena kami macam ini juga banyak media sosial mungkin juga sobat bahana yang ingin tanya tentang Instagram itu gimana bisa Iya. itu gimana hari macam juga bisa semua hari macam bisa Oke, Instagram bangga. itu kan juga salah satu kuliner itu juga salah satu pemikat nih Kak entah itu Ya. dari dalam dari Kabupaten Ngawi sendiri maupun di luar Ya. Ya. kadang orang Ngawi pun juga bingung Kak mau kuliner gimana Betul. akan mencari rekomendasi di media sosial. Betul. Jadi kita banyak juga loh Kak dari teman-teman itu yang dari luar kota. Nah itu apa sih kulinernya? Nah kayak gitu tuh. Makanan yang jadi di Ngawi itu apa sih? Terus ada lagi mungkin kayak gini ya. Sok tepuk cek kalau Ngawi cek payu. Masih kok cek enak sama beli semono. Orang kata kan itu sih ya. Ya universitas dan Unik. kemasan seperti itu 3.500 dapat ini. Kan orang-orang makin menarik. Wah, rasanya kayak ngopo, nah kayak gitu. Orang jadi itu ada salah satu trik pengemasan konten juga ya. Betul, Pak. Misalkan pengemasan konten salty kecap di konten tanpa menonjolkan sesuatu misal dengan tidak ada ditonjolkan 3.500 dapat segini itu kan juga orang kayak Kurang menarik. Betul. tapi kok karena kayak apa ya dong 500 Orang makan kecap. Ada lagi mungkin yang ini ya lebih menarik kadang tuh yang warungnya sembun, jualan yang jauh sepuluh kayak gitu. Wah ini enak gitu. Kadang orang kan lebih menarik kayak itu kuliner yang baru kayak gitu. Oke, baik. Nah, juga Kak Demen ini kan kita berada di Nigunani Cafe, Kak. Nah, ini mungkin nanti di Nigunani Cafe itu juga sebagai salah satu kafe yang baru, tetapi dia itu juga nggak kalah eksis dengan kafe yang lama. Kita dilihat dari mungkin ketika lewat itu pasti ada gitu ya Kak. Nah ini mungkin Nigunani Cafe ini juga salah satu kafe yang juga menjual makanannya itu nggak cuma makanan ringan, biasanya kan ada kopian itu juga ada makanan ringan dan kopinya aja gitu kan. Di Nigunani Cafe ini juga ada menu beratnya. Jadi misalkan Kademun bawa keluarga, misalkan kalau orang tua itu biasanya pengennya yang nasi, aku mau makan nasi. Nah di Nigunani ini juga cocok untuk dibuat sampai keluarga dan juga sama teman kantor kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau makan siang sekaligus ngemil dan juga kopi di Nigunani ini cocok. Ya ternyata di Nigunani enggak cuma kopi ya, makanan berat pun ada. Makanan berat pun ada. Cocok banget. Tradisional food dari sekarang yang disukai anak-anak muda yang makanan-makanan aneh-aneh kayak contoh mungkin resbo gitu ya. Ini Kak Demun. Kak Demun ini kan juga mungkin juga kalau misalkan menjadi salah satu tokoh menjadi tokoh nih kan menjadi salah satu tokoh yang mungkin bisa dibilang menginspirasi karena konten-kontennya, karena kiprahnya yang juga membantu UMKM juga UMKM itu tambah ramai setelah kita publis, kita eksplor. Bisa nggak bisa kalau misalkan
anak muda itu aku nggak juga yang terganggu dengan konten yang misal tidak menyukai konten atau seperti apa, itu ada nggak hal-hal yang negatif? Ya alhamdulillah selama ini hater lah ya hitungannya. Ya benar. Kalau belum ada sih ya, belum ada sih. Yang jelas yang kita kasihkan kan yang tipus-tipus positif. Jadi alhamdulillah belum ada. Oke. Jadi masih positif vibes nih kan? Ya. Dan sekarang nggak ada haters yang Ya alhamdulillah Mbak ya. Oh ya ini. Iya kan. Wah semua. Dari sisi saya sama Tiraja. Ini untuk nasi ayam kita sama nasi ayam rempah. Oke, Pak, sebentar ini kita boleh tanya-tanya dulu nggak sih? Boleh duduk, Pak? Ya. Ya. Oke, ini dengan Kak siapa? Aku dengan Kak Caca. Iya. Caca. Nah, Kak Caca, ini namanya ini bukan nama kopi-kopi bukan. Kopinya bukan. Kita ada bestseller nama kita nih. Ya, ini untuk Wesela Lampai itu es kopi susu sama karamel. Seperti itu. Kalau Legisi itu es kopi susu gula aren. Kalau Tirasat kita es kopi susu tiramisu. Kita ada nama-nama lainnya. Biar tahu aja. Ini jadi salah satu ciri khasnya benar banget. Oke, kalau ini Kak, kalau main course kita ya, ini kita ambil dari bestseller kita, ada nasi ayam sama nasi ayam bakar. Oke, jadi kebetulan nggak cuma film aja. Iya benar ya. Oke, jadi untuk ini terlihat menarik ya, jadi kalau keluarga kesini tuh kadang tuh kopian tuh biasanya nggak ada makan berat. Iya, kebetulan kita ada. Kita emang ciri khasnya di nasi ayam. Oke. Jadi ini nanti saya ekspor dengan Kak Dungu. Boleh. Nanti kita review nih Kak gimana menu yang bestseller. Oke. Terima kasih kembali. Enjoy ya Kak ya. Oke Kak Dungun, ini sekarang di depan kita nih Kak sudah ada menu dari Bigunan Kopi. Ini Kak Dungun sebagai konten kreator di bidang kuliner ya. Silahkan mengawali gimana nih Kak sebagai konten kreator biasanya nih Kak. Aku bingung juga. Oke, kita reviewnya dari mungkin minumannya ya. Ini yang apa sih? Tadi yang gula aren tadi ya. Ya. Legisi. Mantap juga. Jadi ini sepertinya kopinya itu dinamai dengan nama ciri khas mereka Kak. Iya. Kalau ini dari kopi susu. Biasanya kan kopi-kopinya ya kopi susu. Ya. Kalau di sini tuh di Betul ya. Gula aren dan kopi gula aren. Nah, ini legisi. Tak coba ya. Mantap banget ya Kak. Jadi rasanya ini yang rasa ini nggak terlalu enak banget, tapi pas. Komposisinya pas banget. Jadi nggak terlalu manis, nggak berasa, nggak bikin enak gitu ya. Ya betul. Karena kan saya minum sekali terus enak nanya gimana kayak gini kan. Wah mantep. Kalian wajib cobain di Migunani Cafe. Oke. Jadi kalau ini yang aku coba rempahnya. Oh gitu. Apa mungkin ada rempahnya? Kalau ini rasa kopinya lebih kuat sih Kak. Oh ada. Mungkin kita bisa tos dulu. Oh dong. Oke. Mantap. Bener ya Kak. Bener. Ini kopi biasanya orang-orang Kak. Aku minumnya seger-seger aja karena biar ringan, tapi kalau ini tuh kopi tapi seger. Ya. Kita beralih ke makanannya nih. Oke. Ada dia ya. Mungkin apa? Ini mungkin bisa di coba.
mungkin bisa diingatkan dulu tampilannya. Ayamnya melimpah ya kan, nggak seperti biasanya kalau cuma beberapa butir ini melimpah sekali. Cocok banget buat teman-teman mungkin yang pengen ajak keluarga ngafe. Gimana sih ya, kita wajib kesini sih, Wisnani Cafe. Oke, kita cobain ya. Mantap banget ya. Terbaik. Terasa banget. Bumbunya sedap banget. Dan ayamnya empuk. Iya Kak. Halo Kak Demun. Halo. Ya. Pernah ketika mereview makanan gitu ya, ketika menilai makanan gitu, ini memang sesuai dengan kenyataan atau kadang-kadang agak ada bohongnya nggak sih sebenarnya biar gak menjatuhkan gitu? Beberapa tuh ada juga. Cuma gini ya, kita pun tidak cuma mereview aja, kita juga langsung mungkin menegur beberapa kafe. Mungkin tapi nggak kita masukkan ke betul biar nggak menjatuhkan gitu ya. Ada makanan yang kurang itu non tahu Kak, untuk makanan yang ini mungkin agak dekat dengan buat Mas. Terus ada beberapa kafe juga ataupun warung saya lihat kok di situ tuh sambelin mungkin ada kayak yang udah kena lalat. Ya itu lihat. Terus aku panggil itu timnya sana. Ini kena sini Kak. Itu kan apa sambil anunya sampean buangan belum pembeli lihat. Jaga nih kualitas jalan kayak gitu juga. Terus ada juga mungkin makanan minuman juga ada beberapa UMKM itu harusnya santan itu nggak pakai kayak gini. Contoh santannya itu santannya jangan santan yang ini. Soalnya pembeli itu nggak maunya yang kayak gini, maunya yang original. Ini kayak gitu. Terus tak kasih masukan kayak gitu sih, ini lebih kayak gitu. Oke. Jadi kita bukan cuma mereview aja, kita juga memberikan masukan ya. Sebisa saya ya masukan. Oke. Ya silakan lanjutkan. Oke, baik. Jadi ini ya Kak, selain juga menjaga nama baik dari UMKM tersebut, juga gimana caranya agar nanti ketika kan sudah di up videonya datang mereka nggak kecewa. Juga mereka misalkan jauh-jauh datang ke sini dan sudah ada perbaikan dari Kak Demun, gitu kan para pelanggan itu tidak kecewa. Iya. Dan juga itulah ada juga mungkin di UMKM ataupun kafe yang pernah saya review itu juga ada mungkin menurut saya ada yang anaknya belum gitu. Ini agak keras itu sampean bisa kasih kayak gitu mungkin kayak gitu. Lebih suka sih kayak yang saya review, ada masukan mah seneng. Iya, karena mereka memperbaiki. Sebenarnya kalau para pelanggan yang followers Nagmada datang, itu mereka sudah siap. Ya, betul. Oke, baik Kak Demun, kita sudah berbincang 30 menit lebih. Gak rasa ya. Gak rasa ya. Sudah berbincang 30 menit lebih. Ini mungkin Kak Demun sebagai konten kreator mungkin bisa memberikan saran dan juga masukan kepada masyarakat Kabupaten Ngawi dan juga para generasi muda nih Kak. Gimana cara memanfaatkan media sosial dengan baik sebagai pahlawan muda masa kini. Oke, yang jelas ya kayak tadi mungkin tak ringkas mungkin buat anak-anak muda yang pengen menjadi pahlawan nggak harus pakai senjata ataupun itu. Jadi kita harus memanfaatkan media sosial dengan bijak dan baik. Contoh kita cari peluang apa sih yang bisa kita dapatkan dari media sosial, bisa manfaat buat keluarga, teman-teman dan juga orang lain. Contohnya mungkin kayak ini di Ngawi Madang, kita bisa nggak di media sosial kita cari uang dan juga bisa juga membantu UMKM yang dan yang utama Kak, kita harus punya rai gedek. Terus pokoknya jelas nih. Begini itu. Jangan minder, kan? Love kan saya.
mungkin ada di luar sana sini ngapain konten, betul. mending kerja yang benar, yang Betul. sudah pasti, dan pokoknya jangan takut. Nah, dan juga mungkin di awal-awal kabar, mungkin awal-awal teman-teman mungkin bikin video, pasti dari tetangga sekitar atau keluarga itu pasti ada yang bikin ngedon. Kak Demon mengalami kah? Pernah lah, mungkin dari teman-teman apa juga gak cocok apa kayak konten-konten menegak mutu. Cuma kan setelah ini yang merasakan kan kita sendiri kak. Oh ada juga sih manfaatnya dari kita bikin konten di media sosial. Dan setelah itu yang menghujat adalah gimana pikirannya dia, adalah pasti gini kak, enak ya cewek mengonten. Nah, iya betul. Jadi banyak juga lah dari teman-teman tuh mangan terus teman-teman tuh ya nganu oleh duit, cuma kan lihatnya cuma lagi gini kak. Lagi di atasnya. Ya kan, bapak kita itu loh. Susah. Jadi sobat Bana jangan takut. Jadi pasti usaha kalian pasti akan membuahkan hasil. Jadi pahlawan ini saya dengan Kak Demun memberikan inspirasi kepada masyarakat Kabupaten Ngawi dan juga generasi muda gimana caranya menjadi pahlawan masa ini yang berkreasi, berkontribusi dan menginspirasi. Oke, baik, mungkin sekian dari kami yang Kak Demun yang berada di Migunan Coffee. Dan untuk kalian sobat Bahana yang ingin belajar konten kreator bisa kunjungi ke Ngawi Madang ya kan, nanti dengan Kak Demun. Dan juga yang belum follow pasti sudah banyak yang follow sih ya, IG-nya Ngawi Madang dan juga IG Bahana dan juga IG-nya Migunan Coffee. Oke, dan sobat Bahana juga bisa kalian ketahui kita berada di Migunan Cafe ini, bahwa kita sudah spill beberapa menu di Migunan Cafe yang biasa dan enak, jujur enak. Karena biasanya kopian itu hanya menjual tempat, bukan makanan. Ya, Jika. Nah, karena kadang itu makanannya B aja, tapi dia tempatnya bagus. Nah, tapi kalau di Migunan ini tempatnya bersih, bagus, dan juga makanannya kalian nggak bisa kalau apalagi non-sewu wajib kita mampir soalnya mepet dengan Benteng Bandel. Jadi setelah kita main ke Benteng, mampirnya ke sini. Oke. Bingung lagi mau kulineran di mana? Kalau kalian bingung, kunjungi Ngawi Madang. Oke. Jangan lupa kunjungi juga Bahana dong, wajib. Karena Bana FM juga menyiarkan berbagai kuliner, berbagai pemberitaan Kabupaten Ngawi. Oke. Begitu sobat Bana bisa saya sampaikan di Migunan Cafe bersama Kak Demun Prasetyo. Semoga setelah ini apa yang telah kita obrolkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Demun udah bersedia ngobrol pagi hari ini. Sukses. Terima kasih juga buat Elinda. Selamat bertugas. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi. Sampai jumpa. Yuk, dadah. Baik, Sobat Bana, kita tadi udah ngobrol-ngobrol barengan Kak Demun, seorang konten kreator yang ini ya, Sobat Bana, sudah berkreativitas gitu ya, sudah bisa juga menginspirasi dan ini salah satu jiwa kepahlawanan di masa kini gitu Sobat Bana. Spesial Talk Show on the Spot kita hadirkan di Hari Pahlawan 10 November 2025. Pahlawanku teladanku terus bergerak melanjutkan perjuangan. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Sobat Bana. Selamat pagi dan kita kembali di Ngopi Spesial.